Jadi kalau untuk hasil atau omset secara finansialnya atau omset penjualan itu kita mengacu ke target kita adalah mengacu ke kapasitas tanam. Dengan kapasitas tanam yang 6.000 sampai 6.500 batang dalam satu bulan, itu harapannya per minggu bisa sekitar 10 sampai 15 juta. Jadi kira-kira satu bulan itu targetnya adalah sekitar 30 sampai 40 juta lah, kira-kira itu. Perkenalkan kembali dengan saya Ricky sebagai owner kebun kita. Kebun kita ini kebetulan berada di lokasi di Pekanbaru, di Jalan Stasi 2 di daerah Tampan, di sekitar Panam. Ini adalah kebun hidroponik dengan menggunakan sistem rakit apung yang ada di Pekanbaru, di mana dengan menggunakan sistem ini kita bisa membuat suatu produksi sayuran yang cukup banyak variannya, yang mungkin nanti bisa dimanfaatkan oleh para penduduk atau masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru ini. Jadi awal mula kita coba melakukan budidaya tanaman hidroponik di sini itu kira-kira sekitar 2 tahun yang lalu. Memang dulunya sebelum melakukan wirausaha hidroponik ini, saya memang pernah bekerja. Terus setelah beberapa tahun bekerja dengan rutinitas yang sudah membuat kita cukup bosan ya. Jadi saya coba mengembangkan usaha sendiri. Memang kita melakukan beberapa pilihan ketika itu, pasti kira-kira usaha yang kita bisa lakukan. Salah satunya adalah budidaya tanaman hidroponik ini. Cukup menarik menurut saya karena memang kita membaca peluang yang cukup bagus, di mana yang namanya sayuran itu kan memang kebutuhan pokok, sehingga kita mungkin nggak perlu merasa ragu atau merasa khawatir untuk ketika dibuat itu mesti dijual kemana gitu ya. Jadi memang selama ini kita melakukan pemasaran kepada konsumen langsung, kepada beberapa restoran-restoran, terus beberapa komunitas-komunitas yang ada di Pekanbaru. Ya sejauh ini saya lihat cukup lumayan ya secara hasil. Memang kita terus melakukan pengembangan dan mudah-mudahan nanti ke depan ya kita berharap memang kebun kita ini bisa menjadi suatu unit usaha di bidang hidroponik yang bisa memasok kebutuhan sayuran yang segar, sehat, dan lengkap variannya yang ada di Kota Pekanbaru ini. Untuk bidang hidroponik ini, yang khususnya yang kita lakukan ini, memang untuk persiapan ya kita memang harus pelajari ya. Kita harus pelajari baik itu teori dan aplikasinya, sambil kita juga melihat beberapa mungkin pendahulu atau orang-orang yang sudah duluan ya melakukan bidang ini, dan kita coba pelajari di sana sistem efektifnya apa. Dan yang paling penting adalah tingkat kegagalannya kita yang harus mesti tahu juga gitu ya. Apa sih validnya dari sebuah bidang kita lakukan itu gitu. Misalnya kayak sayuran, mungkin beberapa kendalanya, sayuran ini biasanya seperti selada itu. Misalnya itu ada sayuran yang tumbuh di dataran tinggi. Apa sih tantangannya yang ada di tempat kita yang dataran rendah seperti di Riau atau di Pekanbaru ini kan. Jadi salah satu faktor utama itu yang menjadi tantangan adalah faktor cuaca kalau di sini. Itu yang paling jelas. Kenapa? Karena memang cuaca kita di sini cenderung temperaturnya tinggi atau panas. Nah, bagaimana kita menyiasatinya? Yaitu yang perlu kita ketahui mungkin dengan membuat suatu simulasi tata udara dan sistem greenhouse, gimana biar udara itu bisa bersirkulasi, bagaimana udara itu biar kalau temperaturnya panas tidak terkurung di dalam. Nah, itu yang begitu kita harus konsentrasikan gitu. Kalau secara metode tanamannya sendiri mungkin saya kira sudah sangat umum. Bagaimana itu cara membibit, bagaimana itu cara meremajakan, membesarkan sampai dia ke tahap fase panen gitu. Sehingga nanti sayuran itu bisa diproduksi maksimal dan bisa dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pembeli ya. Kira-kira itu. Jadi untuk luasan itu kita greenhouse saya ini modulnya ukurannya 15 kali 20 meter persegi. 20 kali 15 meter persegi. Di sini ada
sekitar 12 jenis tanaman sebenarnya. Secara periodik kita lakukan penanaman yang jenisnya tidak monoton, artinya terus berubah gitu ya. Tujuannya adalah supaya nanti pelanggan atau pembeli juga tidak bosan. Samping itu sebenarnya untuk memperkenalkan, oh ternyata sayuran itu variannya cukup banyak, kira begitu. Terus untuk sistem yang kita pakai, memang ini bukan sistem baru, sebenarnya ini adalah sistem yang sudah sangat umum bagi pembudidaya hidroponik yang ada di Indonesia. Khususnya itu sistem kita pakai ini namanya rakit apung, di mana tanaman itu tumbuh di atas media air yang ditampung di dalam modul bak seperti yang kita lihat saat ini, kira begitu. Untuk kapasitas tanamannya sendiri ini kira-kira ada 6.000 sampai 6.500 batang tanaman di sini ya. 6.000 batang tanaman dengan variasinya ada sekitar 3 varian utama, yaitu jenis selada, sawi-sawian, dan jenis oriental. Ya, jadi memang untuk proses tentu kita yang namanya tanaman kita melakukan pembenihan ya dari biji. Dari biji itu kita semai, biasanya 1-2 hari udah kita semai, dia tumbuh benih. Benih itu kita pindahkan ke dalam media pembibitan, nanti bisa dilihat media pembibitan itu kira-kira seperti apa. Setelah itu setelah dia 2 mingguan atau seminggu, dia masuk ke modul yang namanya modul permajaan nanti. Nah, di modul permajaan itu selang waktu seminggu, 2 minggu, dia masuk ke modul dewasa. Nah, setelah modul dewasa, seminggu setelah masuk ke modul dewasa, dia baru masuk ke fase panen dan kita lakukan pemanenan. Nah, pada saat di modul dewasa itu kita sudah mulai melakukan promosi atau memberikan informasi kepada konsumen-konsumen yang sudah rutin atau yang baru. Kalau ingin order, itu sayurannya kita panenkan dulu. Jadi kita tidak melakukan stok panen, kita panenkan dulu. Tujuannya adalah supaya konsumen mendapatkan sayuran yang segar, kira-kira itu. Nah, jadi si konsumen juga bisa mendapatkan produk yang kualitasnya baru, segar, dan bersih tentunya. Jadi kalau untuk hasil atau omset secara finansialnya atau omset penjualan itu kita mengacu ke target kita adalah mengacu ke kapasitas tanam. Dengan kapasitas tanam yang 6.000 sampai 6.500 batang dalam 1 bulan, itu harapannya per minggu bisa sekitar 10 sampai 15 juta. Jadi kira-kira 1 bulan itu targetnya adalah sekitar 30 sampai 40 juta lah, kira-kira itu. Cukup banyak ya manfaat yang kita dapat ya. Yang pertama tentu targetnya adalah penghasilan, itu yang utama. Penghasilan kita dapatkan. Yang kedua kita dapatkan pelajaran, kita dapatkan suatu experience baru dan mendapatkan inspirasi lah ya. Yang dulunya mungkin dikira bahwa sayuran itu hanya bisa hidup di daerah dataran tinggi pegunungan, ternyata kita punya kepuasan sendiri. Ternyata di daerah kita ini walaupun dengan kontur iklim yang cukup panas, kita punya kepuasan sendiri bahwa sayuran itu bisa kita budidayakan di sini. Salah satu pesan kepada rekan-rekan yang ingin mencoba ya mungkin untuk melakukan budidaya tanaman sayuran hidroponik. Jadi gambaran umum saya begini, kalau dulu yang namanya petani dengan sekarang ini juga sangat berbeda jauh sebenarnya secara operasionalnya ya. Jadi kalau dulu mungkin petani itu mesti pegang cangkul, petani itu mesti berkotor-kotor, petani itu mesti harus berlumpur-lumpur ya. Menurut kita itu masa lalu ya, itu masa lalu. Jadi masa sekarang tidak begitu lagi. Jadi dengan adanya teknologi pertanian, misalnya dengan sistem hidroponik ataupun dengan sistem greenhouse ya. Jadi perkembangan proses pertanian itu memang sudah sangat berubah, sangat jauh ya, sangat jauh. Jadi hal-hal yang saya sebutkan tadi mungkin sudah sangat jarang kita temui di sini. Jadi proses pertanian itu sudah jauh lebih modern. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin mencoba bertani atau menjadi petani, saya kira tidak perlu ragu lah. Dan dari sisi hasil saya cukup menjanjikan juga itu untuk membudidayakan hidroponik ini. Kenapa dinamakan kebun kita? Memang kita mencari istilah atau branding yang tentunya paling mudah diingat juga. Kita memang menggunakan
istilah yang cukup familiar sehari-hari. Pada intinya anak-anak pun bisa mengingat dengan mudah. Nah, kira-kira menurut saya branding yang mudah diingat, kalau sudah kelasnya anak-anak saja sudah bisa gampang melafazkannya atau menyebutkannya, saya kira itu tujuan utama branding kan adalah untuk itu juga, supaya gampang diketahui dan dikenal baik dari level anak-anak sampai pun ke level orang dewasa, supaya mudah lah kira-kira itu. Jadi model pemasaran kita sehari-hari itu adalah bagi rekan-rekan yang ingin berkunjung, baik ingin melihat atau ingin belajar ataupun ingin melakukan visit ataupun ingin membeli langsung sayuran, itu bisa di tempat kita. Jadi tidak ada proses khusus, tidak ada persyaratan khusus. Jadi memang ini tempat ya kita buat terbuka untuk umum dan ya mudah-mudahan kita memberikan inspirasi baru lah di Kota Pekanbaru yang mungkin hal begini masih minim adanya. Nanti untuk pemesanan itu kita ada di Instagram juga dengan alamat Instagram itu kebun kita 705, atau bisa di WA langsung ke admin kita dengan nomor HP 0812 1885 6060.